Halo semua, kembali lagi di channel Belian Tutorial. Ya teman-teman, seperti biasa, kali ini saya akan membahas tentang channel YouTube yang AdSense-nya kebanet gara-gara main VPN ya. Jadi kali ini saya akan bahas tentang risiko main VPN. Dan contoh channelnya adalah ya tentunya channel saya sendiri ya. Jadi buat teman-teman mungkin bisa ketawa silakan, atau mungkin yang nggak suka main VPN bisa tertawa lepas ya. Tapi saya juga ikut tertawa. Kenapa? Saya sudah biasa ya. Jadi saya sudah mengakali hal itu dengan membuat banyak channel YouTube. Begitu kena banned, saya sudah bisa pindahin video saya ke channel lain, tapi khusus untuk di konten abadi teman-teman. Jadi kalau konten seperti tutorial ini yang selalu updatean ya, jadi settingannya berubah itu nggak bisa. Kalau channel konten olahraga, pertanian itu dulu saya sering ya. Jadi channel A kena dismonet, kena banned AdSense-nya, ya saya ya santai aja. Kita udah punya channel monet lain. Tinggal kita hapus video sebelumnya, kita upload video yang itu di channel saya yang baru. Yang penting hapus video sebelumnya ya. Kalau nggak dihapus, ya tentunya kena konten yang digunakan ulang. Jadi saya kena banned main VPN santai. Jadi buat teman-teman yang punya satu channel ya tentunya ya perlu berpikir 100 kali untuk main VPN ya. Kalau kita mungkin sudah saya siapkan 20 channel YouTube ya, jadi aman ya. Nah kalau sekarang memang saya terus terang agak jarang main. Paling main juga cuman untuk untuk riset dan ingin membuktikan ya. Karena ini saya mendapat komentar dari teman-teman kita, beli disenggol channel sebelah katanya VPN pasti akan kedetek. Apakah ada pertanyaan juga, beli apakah beli pernah kena banned main VPN? Jawabannya tentunya pernah teman. Jadi ini ya. Jadi ini jangan ditertawakan, jadi supaya teman-teman tidak gagal paham. Nanti saya akan jelaskan juga risiko yang Anda hadapi kalau main VPN. Kalau terus terang channel saya yang yang baru monet itu AdSense-nya udah masuk ya. Yang servis HP Panggilan Bali AdSense sudah masuk, itu gajiannya ya pastinya besok ya. Ini tanggal 21. Besok tanggal 22 gajian. Hari Sabtu besok ya. Ya kemungkinan tanggal 24 teman-teman. Udah masuk ya, itu masuk. Jadi saya punya channel yang kena banned VPN itu nggak pusing teman-teman. Ini ya. Contoh ini ya, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini ada gajinya 30 juta, ini gara-gara main VPN. Tapi ini bukan channel saya teman-teman. Yang punya saya nanti saya tunjukin. Ini adalah channel Insan Tutor ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, gaji sebelumnya ya, tanggal Desember 2021, November itu gajinya Insan Tutor yang channel project servis HP ya, 5 juta, 4 juta. 2021 ini 2 tahun lalu ya. Jadi 2 tahun lalu 3 juta gaji Insan Tutor. Tetapi saat main VPN itu gajinya 30 juta ya, 30 juta langsung kena dismonet. Kena banned ya. Jadi Insan Tutor pernah mengalami juga. Jadi kita sudah malang melintang di dunia VPN ya. Nah, kalau channel saya teman-teman, bukan. Ini ya. Ini channel saya dulu kena. Akun Anda ditutup, inilah seperti ini penjelasan kalau Anda main VPN ya. 12 juta. Ini seperti ini juga. Your account is ini 19 juta. Jadi saya pernah mengalami itu saya teman-teman. Itu berapa tahun lalu? Itu 3 tahun lalu teman-teman. Jadi ini saya ingin menyangkal ya, karena saya dapat komentar, beli katanya ada channel besar yang bilang, channel sebelah bilang, beli main VPN nanti suatu saat akan kena banned. Iya, suatu saatnya, tapi belum ya, dari 3 tahun yang lalu belum pernah kena. Kalau 3 tahun lalu saya kena, itu yang saya kena banned itu 3 tahun lalu teman-teman. Tapi dari 3 tahun lalu sampai sekarang nggak kena. Ini saya kasih bukti ya, channel saya yang kecil teman-teman. Ini AdSense-nya ya. Ini nama channelnya mana ya? Nama channelnya tentunya ini teman-teman, servis HP Panggilan Bali ya. Servis HP Panggilan Bali. Ini udah lama nggak upload video teman-teman. Nah, kenapa saya nggak kena, intinya seperti itu ya. Jadi ini ya, ini udah 3 minggu yang lalu tidak upload dan jumlah videonya sedikit. Kalau lihat estimasinya di Social Blade itu sangat kecil ya, sangat kecil, cuma $2 teman-teman. Ini AdSense-nya ya, ini online ya, biar nggak gini nih. Ini penghasilannya bulan ini nanti tembus $132. Padahal real time-nya cuma 700 ya, nggak masuk akal ya real time. Ini ya kita jelasin, ini pakai HP gini udah jeleknya ini ya. Zoom-nya ke muka ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya foto profilnya ya. Foto profilnya ini maksudnya, ini foto profilnya. Ini channelnya ya. Jadi ini memang channel ini yang penghasilannya seperti itu. Servis HP Panggilan Bali ya, ini profilnya. Dan masuk AdSense udah masuk ya. Kalau besok enggak masuk, besok berarti tanggal 24 masuk teman-teman. Udah masuk ya. Jadi ini saya enggak kena
nggak kena banned yang ini yang baru ya. Nah ini lihat AdSense-nya ya, ini teman-teman bisa lihat ya, ini online kita ya online lah intinya. Ini kan di Chrome ya. Jadi ini profilnya bisa lihat ya, ini servis HP Pengen Bali, gajinya ini baru monet 2 bulan tembus gajinya 1,4 juta. Ya. Jadi rahasianya kalau saya main untuk VPN, saya mainnya cuma sedikit teman-teman. Jadi nggak ngawur ya. Jadi kalau mainnya berlebihan itu biasanya gampang terdeteksi. Jadi saya main VPN juga memakai teknik ya. Jadi ada yang bilang suatu saat main VPN akan kedeteksi. Ya, kalau Anda mainnya ngawur dan pakai trik asal-asalan atau tanpa kecerdasan tinggi atau tanpa Anda bisa menyamar sebagai penonton aktif, itu pasti kedeteksi ya. Jadi saya main VPN ini bukan nyari hasil, saya nyari hasil sudah dapat dari servis HP teman-teman. Dari teman-teman memberikan super thank di channel ini ya. Biasanya saya kan kalau ada yang memberikan super thank di video terbaru, biasanya saya akan share di tab komunitas itu sorenya. Itu tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya mereka dapat penonton. Jadi waktu sore saya udah saya kasih ke teman yang memberikan super thank. Sore itu jam-jam ramenya saya kasih ke teman-teman ya. Jadi saya seperti itu. Jadi kalau saya ada membantu saya juga saya akan bantu dengan ikhlas. Satu bentuk kerjasama. Jadi main VPN dengan gaji 1,4 itu kan nggak seberapa, tapi saya bisa mengakali sebuah aturan YouTube yang katanya pinter, yang katanya cerdas, itu saya bisa mengakali. Karena teman-teman mungkin nggak tahu ya, saya dari SMA saya udah saya servis elektronik teman. Saya udah kerja servis elektronik. Tamat SMA saya udah jualan komputer, ngerakit komputer, jual software bajakan. Itu saya sudah biasa. Jadi ngerakit komputer tanpa sekolah. Saya tamat SMA saya bukan orang mampu ya. Jadi orang tua saya kebetulan kena PHK gara-gara bom dulu, bom Bali ya. Jadi orang tua saya kena PHK. Saya berusaha SMA itu mencari uang sendiri. Tamat SMA saya sudah bisa ngerakit komputer. Saya jual komputer rakitan ke counter-counter, jual software bajakan ke counter-counter. Jadi saya dunia komputer itu saya dari dulu. Jadi cara setting komputer, cara kerja otaknya komputer itu saya tahu. Mungkin teman-teman lihat, wah ngedit aja nggak bisa. Itu bidangnya beda. Banyak orang yang pintar ngedit, tapi mungkin di bidang rakit komputer nggak bisa. Karena itu beda. Setiap orang kan punya skill. Makanya saya selalu memberikan teman-teman sebuah solusi buat konten sesuai skill, sesuai hobi, atau sesuai pekerjaan, atau sesuai dagangan, atau toko, atau usaha Anda. Jadi Anda tidak akan pusing membuat konten, dan Anda akan menikmati membuat konten. Yang kedua, teman-teman, penonton akan betah karena Anda akan kelihatan menguasai materi, teman-teman. Seperti sekarang mungkin ada banyak yang berpendapat ya. Channel besar bilang, wah suatu saat itu main VPN pasti kedeteksi. Saya dari 3 tahun nggak kedeteksi. Jadi cuman saya, Insan Tutor, kena banned. Suhu VPN yang gajinya 800 juta, 700 juta itu sudah pensiun gara-gara channelnya semuanya ke banned gara-gara main VPN. Karena mereka mainnya ya banyak. Kalau saya kan mainnya sedikit dan memakai teknik. Jadi aman ya. Jadi itulah apa yang saya lakukan, trik-trik yang saya lakukan itu, yang saya share itu yang aman. Makanya VPN ini sangat berhati-hati sekali saya mau share ya. Karena ya selain bakalan dilaporin, channel saya juga dilaporin, akun saya juga dilaporin. Ini udah ada tanda-tanda teman-teman. Dan banyak yang menghujat. Jadi masih berpikir ya. Tapi trik yang saya pakai dari yang tentang main VPN yang 2 kemarin itu sebenarnya trik dasar yang aman itu teman-teman. Tapi karena teman-teman mungkin nggak tahu trik lanjutannya ya akan susah. Beberapa orang yang pinter mengakali hal itu saya kasih trik itu udah paham, cara mainnya udah paham. Jadi saya kali ini membuat konten channel saya kena banned main VPN. Cuman untuk basa-basi saja ya, karena banyak mendapat komentar dari teman-teman di sini, beli katanya nanti bakalan ke banned, bener nggak ini? Iya, resiko itu pasti ada kalau triknya salah. Tapi kalau kita sudah paham aturannya, sudah mengerti, pasti aman. Buktinya ya, sudah masuk AdSense teman-teman. Besok kalau nggak besok tanggal 24 itu pasti gajian. Dengan channel sekecil itu bisa menghasilkan gaji 1.400.000. Nah, yang pertanyaan yang paling sering mengenai VPN itu kan bakal merugikan pengiklan. Nah, terus penonton alami apakah mereka selalu belanja produk? Tentunya tidak. Mereka penonton alami pun juga merugikan pengiklan intinya. Dan main VPN juga yang dirugikan adalah pengiklan yang ya negara-negara besar ya, bukan negara miskin ya. Nggak mungkin saya main VPN nargetin negara India yang lebih miskin, yang tentunya penghasilan CPM-nya lebih rendah ya. Jadi ya tentunya ya kita tembak ya channel-channel perusahaan gede di Amerika atau Jepang, siapapun perusahaan yang iklannya mahal-mahal. Intinya negara yang iklannya mahal-mahal, nggak ada hubungannya dengan negara kita Indonesia ya.
Seperti misalnya kita membuat konten tipu-tipu, kan yang ditipu YouTuber pemula ya. Mau jual jam tayang atau sejenisnya itu terserah Anda. Tapi itu yang dirugikan adalah YouTuber pemula Indonesia sendiri, atau buat konten gaji 200 juta re-upload. Banyak teman-teman kita yang kena konten berulang, yang nggak monet, channelnya gagal. Itu yang rugikan YouTuber pemula Indonesia. Tapi kalau Simon VPN, siapa yang dirugikan? Ya mungkin oke lah pengiklan, tapi semua penonton alami belum tentu belanja produk mereka juga merugikan pengiklan. Supaya teman-teman paham. Jadi mohon maaf, ini Simon VPN bukan untuk mencari hasil. Saya ingin membuktikan bahwa saya mempunyai trik yang lebih bagus dari mereka. Mereka nggak bisa, saya bisa. Kira-kira seperti itu saja pembahasan kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.